Jika tubuh manusia tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, bagaimana dengan Elia dan Henokh? Apakah mereka benar-benar ada di sorga, tempat Allah yang tersemayam, atau ada tempat lain yang Tuhan sediakan? Saudara, mari kita bahas dengan jelas berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Di mana Elia dan Henokh sekarang? Saudara, Alkitab mencatat bahwa hanya 2 orang yang diangkat ke surga tanpa mengalami kematian, yaitu Henokh dan Elia. Henokh tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kejadian 5 ayat 24. Dan Elia naik ke surga dalam angin badai. 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Saudara, tapi ada pertanyaan besar, di manakah mereka sekarang? Kita tahu bahwa Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 50, daging dan darah tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan Yesus sendiri menyatakan, Yohanes 3 ayat 13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang turun dari surga. Saudara, jadi jika tubuh manusia tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, bagaimana dengan Elia dan Henokh? Apakah mereka benar-benar ada di surga, tempat Allah yang tersemayam, atau ada tempat lain yang Tuhan sediakan? Saudara, mari kita bahas dengan jelas berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Keberadaan Elia dan Henokh saat ini, yang pertama, mereka tidak berada di surga tempat Allah bersemayam. Yesus dengan jelas mengatakan dalam Yohanes 3 ayat 13 bahwa sebelum penebusannya tidak ada manusia naik ke surga. Ini berarti Elia dan Henokh tidak berada di tahta kemuliaan Allah seperti Yesus setelah kebangkitannya. Saudara, karena itu mereka pasti tidak berada di tempat atau di surganya Allah tinggal, melainkan di tempat yang Tuhan sediakan bagi orang-orang benar sebelum kebangkitan tubuh. Yang kedua, saudara, mereka berada di Firdaus, tempat orang benar sebelum kebangkitan. Dalam Alkitab, tempat orang benar sebelum kebangkitan tubuh disebut Firdaus atau pangkuan Abraham. Dalam Lukas 16 ayat 22-23, Lazarus dibawa ke pangkuan Abraham, yaitu tempat bagi orang-orang benar setelah kematian. Begitu juga dalam Lukas 23 ayat 43, Yesus berkata kepada penjahat di salib, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Lalu karena Henokh dan Elia adalah orang benar, mereka sekarang berada di Firdaus, bukan di surga tempat Allah bertahta. Yang ketiga, keadaan mereka saat ini menurut 1 Korintus 15 ayat 50, tubuh manusia tidak bisa masuk kerajaan Allah. Maka dari itu, saudara, tubuh mereka telah diubah menjadi tubuh rohani yang sesuai dengan tempat tinggal mereka sekarang. Mereka tidak memiliki tubuh jasmani seperti saat di dunia. Mereka masih menunggu kebangkitan tubuh dalam kemuliaan saat Yesus datang kembali. Saudara, hal ini sesuai dengan ajaran Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52 bahwa semua orang benar akan dibangkitkan dalam tubuh yang baru saat kedatangan Yesus kedua kalinya. Yang keempat, saudara,
Elia dalam peristiwa transfigurasi. Dalam Matius 17 ayat 1 sampai 3, Elia dan Musa menampakkan diri kepada Yesus di gunung transfigurasi. Musa sudah mati, tetapi ia bisa hadir dalam bentuk roh. Ia membuktikan bahwa Elia juga muncul dalam bentuk roh, bukan tubuh jasmaninya yang dahulu. Saudara, kejadian ini menegaskan bahwa Elia tidak lagi tubuh fisik, tetapi dalam keadaan rohani yang Tuhan izinkan untuk menampakkan diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Elia dan Henokh tidak berada di surga, di tempat Allah bersemayam, karena Yesus berkata, tidak ada manusia yang naik ke sana sebelum dia. Yohanes 3 ayat 13. Mereka berada di Firdaus, tempat bagi orang benar sebelum kebangkitan tubuh. Tubuh jasmani mereka telah diubah menjadi tubuh rohani, karena daging dan darah tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Dalam 1 Korintus 15 ayat 50. Mereka akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan saat kedatangan Yesus yang kedua kali, bersama dengan semua orang kudus. Haleluya. Kisah Elia dan Henokh mengajarkan kita bahwa Tuhan memiliki kuasa atas kehidupan dan kematian. Mereka tidak mengalami kematian, tetapi tetap menunggu janji Tuhan untuk menerima tubuh kemuliaan seperti semua orang benar, seperti orang lainnya. Ini menjadi pengharapan bagi kita. Jika kita setia pada Tuhan, kita pun akan dibangkitkan dalam tubuh yang baru pada hari kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17, kita yang percaya kepada Kristus yang diangkat bersama-sama dengannya dalam kemuliaan yang kekal. Apakah kita sudah siap untuk menyambut kedatangan Tuhan dan menerima tubuh kemuliaan yang dijanjikan? Saudara, ini adalah jawaban yang pasti dan sesuai dengan Alkitab. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian perjumpaan kita pada saat hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Salam sehat, salam hebat. Berjumpa kembali kita dalam video berikutnya. Amin.